Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mimbar Gemar online pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023. Bacaan kita pagi hari ini saya ambil dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-62, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita semua sudah tahu dan pasti tahu kalau kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Pada pasal yang ke-62 di sini Raja Daud menceritakan bahwa pada saat itu dia sedang mengalami masa-masa yang getir, masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Ketika Raja Daud hendak menulis kitab Mazmur pasal yang ke-62 ini, Raja Daud ingin kita tahu kalau pada saat itu dia sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Di ayat yang kedua dan yang ketiga, juga di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, terdapat kata-kata yang diulang oleh Raja Daud, yaitu gunung batu dan kota benteng. Seperti yang kita semua tahu, kota benteng melambangkan tempat untuk berlindung, sedangkan gunung batu melambangkan kekuatan. Jadi ketika Raja Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota bentengnya, ia ingin mengatakan kepada setiap kita lewat bacaan kita pagi hari ini bahwa Allah adalah kekuatan dan tempat berlindungnya Raja Daud. Karena itu Raja Daud ingin mengajak setiap kita yang membaca bacaan kita pagi hari ini, yang sedang memiliki persoalan dalam kehidupan, yang sedang memiliki pergumulan dalam hidupnya, hendaknya kita semua curahkan itu semua kepada Tuhan Yesus. Mari kita mendekat sama Tuhan Yesus. Mari kita membangun hubungan sama Tuhan Yesus. Raja Daud ingin kita untuk bersama-sama mendekat sama Tuhan Yesus, supaya kita bisa cerita apa yang menjadi persoalan hidup kita, supaya kita bisa menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita. Sama seperti Raja Daud, kita pun pasti juga membutuhkan tempat untuk curhat. Kita pun juga pasti butuh tempat untuk menyandarkan diri kita di saat kita memiliki masalah dan di saat kita sudah gak mampu lagi untuk menghadapinya. Raja Daud ingin mengatakan kepada setiap kita kalau Tuhan Yesus satu-satunya tempat untuk kita bisa bersandar, tempat untuk kita bisa curhat. Ketenangan sejati tidak dapat kita cari dari hal-hal yang duniawi. Kita tidak bisa dapatkan ketenangan yang sejati itu dari hal-hal yang duniawi. Contohnya seperti kita mencari ketenangan dengan pergi ke tempat-tempat hiburan. Kita pergi
melakukan kegiatan-kegiatan yang salah, yang negatif. Kita berharap ketika kita melakukan hal itu kita mendapatkan ketenangan, tetapi hal itu salah. Di sini dikatakan ketenangan sejati tidak bisa kita cari dalam hal-hal duniawi, melainkan ketenangan sejati bisa kita cari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya di dalam Tuhan kita pasti akan memperoleh kekuatan. Tuhan tidak pernah berjanji kepada setiap kita kalau kehidupan kita ini akan mulus-mulus saja seperti jalan di tol. Tetapi Tuhan berjanji kepada setiap kita kalau Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberikan kita pertolongan, dan Tuhan akan memberikan kita pengharapan. Di sini dikatakan lagi, sama seperti Raja Daud, pengalamannya Raja Daud ini sangat luar biasa. Kita boleh mencontoh pengalamannya Raja Daud ini, bahwa di saat masa-masa sulitnya dia menyandarkan dirinya dia kepada Tuhan. Dia merasakan pertolongannya Tuhan ketika dia curhat sama Tuhan, ketika dia bersandar sama Tuhan, ketika dia sedang merasa tidak bisa menghadapi masalah dalam hidupnya. Dia datang sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan. Di situ Raja Daud menemukan pertolongannya. Di situ Raja Daud menemukan ketenangan. Kiranya setiap kita pun juga dapat merasakan hal yang serupa. Ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang dalam keadaan yang sulit, mari bersama-sama kita belajar lewat kisah hidupnya Raja Daud ini. Kita harus mendekat sama Tuhan, karena percayalah, ketenangan yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus. Dan percayalah bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang, kita akan merasa aman, dan kita akan merasa kalau kita kuat dalam menghadapi persoalan hidup kita. Puji nama Tuhan. Sekian renungan singkat kita pagi hari ini, kiranya dapat boleh memberkati setiap kita yang mendengarkan. Mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan renungan singkat yang indah lewat mimbar Gemar online ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami boleh beristirahat semalaman, dan pagi hari ini kami dapat boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Dan terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan ini Tuhan. Kami mau imani, kami mau percaya Tuhan. Kami mau taruh dalam hati kami, kalau hanya dekat Allah saja kami akan tenang. Kalau hanya dekat Allah saja kami akan merasa nyaman Tuhan. Sebab ketenangan sejati hanya ada daripada-Mu Tuhan Yesus, ada di dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk selalu mendekatkan diri kami sama Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar untuk bersandar sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap jaga lindungi kami dari pagi hari ini sampai pada malam nanti kami kembali beristirahat Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.